Mari kita terus terang di sini. Orang-orang Iran terkenal dengan tahap operasi seperti ini. Mereka sangat ahli dalam mengaburkan, menunda, memperpanjang, dan menyeret negosiasi. Untuk tujuan apa? Yang mereka inginkan di sini adalah mengulur-ulur ini selama mungkin, melewati 2 minggu, dan mendapatkan perpanjangan waktu. Karena mereka tahu betul bahwa saat harga minyak turun, bursa saham naik. Tekanan ekonomi terhadap presiden hilang, begitu juga tekanan politik terhadapnya. Orang-orang Iran cenderung percaya bahwa presiden akan kurang cenderung untuk memulai kembali perang, bahkan jika kesepakatan itu gagal. Dan itulah yang mereka andalkan di sini. Jadi presiden, saya tahu pasti bahwa dia memahami hal ini, karena saya sudah berbicara dengannya tentang hal itu. Dan kenyataannya adalah, saya percaya bahwa dia tetap mempertahankan hal itu. Dia akan membuat orang-orang Iran tetap pada posisi ini, dalam jangka waktu ini. Seiring waktu, apa yang akan dilakukan orang-orang Iran dalam negosiasi? Mereka adalah ahli dalam hal ini. Kita berurusan dengan pemimpin lintas generasi di sini, seperti Putin. Dan Anda perhatikan, Putin tidak pernah menerima gencatan senjata. Kenapa? Karena dia percaya bahwa perang adalah keunggulannya, dan dia ingin tetap seperti itu. Orang-orang Iran di sini akan tampak seolah-olah mereka hampir mencapai kesepakatan. Mereka akan berkata, ya, kami akan membuat konsesi di sana, kami akan menyelesaikan ini. Tapi kami butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Saya rasa itu akan menjadi tujuan mereka. Kita harus menutup pintu setelah 2 minggu. Memastikan mereka mengerti bahwa kita tidak akan menambah 1 hari pun setelah itu. Dan kita akan kembali dengan operasi dengan kekuatan penuh. Jadi masih ada pengaruh di sini. Satu poin lagi agar audiens kita mengerti. Kita juga memiliki aset strategis yang sangat dihargai oleh orang-orang Iran. Dan itu adalah Pulau Karg. Pulau ini adalah titik distribusi utama bagi orang-orang Iran. Dan lebih dari 90% dari seluruh minyak melewati titik distribusi ini. Pipa minyak masuk, kapal tanker keluar. 60% dari pendapatannya, 50% dari anggarannya. Jika kita mengambil alih kendali atas aset strategis ini dan menganggap tidak ada kesepakatan, lalu kita berkata kepada orang Iran, kalian akan kehilangan seluruh minyak kalian jika tidak sepenuhnya meninggalkan kemampuan nuklir kalian dan membiarkan kami mengambil alihnya. Selain semua poin lain yang sedang kami coba paksakan di sini, dan jika mereka tidak melakukannya, kami akan menghancurkannya. Itu akan menjadi kehancuran ekonomi bagi rezim ini, sudah pasti. Dan mungkin akan membawa mereka ke situasi di mana rezim akan menjadi sangat rentan, nyaris tanpa pendapatan yang layak disebut. Sehingga mereka akan kesulitan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kita masih memiliki pengaruh yang cukup besar di sini untuk digunakan terhadap orang-orang Iran. Tapi Jenderal Kain saat berbicara dengan Presiden, Anda telah menganalisis rencana perang, dan sebagainya. Apakah Anda yakin dia punya kemauan untuk itu? Dan modal politik yang mungkin bahkan lebih penting, modal politik untuk memulai kembali perang ini jika dia merasa bahwa Iran sedang menipunya. Ada beberapa hal yang saya tahu. Pertama, dia tidak akan membuat kesepakatan yang buruk. Karena dia telah bernegosiasi dengan orang-orang Iran itu lebih banyak daripada siapapun. Dia tahu bahwa mereka adalah pembohong patologis. Dia tahu bahwa mereka akan menipu. Dia tahu siapa mereka sebenarnya. Dan dia tahu bahwa dia sedang berurusan dengan beberapa orang radikal yang cukup serius saat ini. Jelas bukan dengan lapis pertama atau kedua, itu sudah pasti. Jadi dia benar-benar waspada di sini. Saya rasa dia sama sekali tidak akan membuat kesepakatan yang buruk. Dan yang kedua, dia tahu betul bahwa dia memiliki aset strategis yang saya maksud di Pulau Karg. Jadi ya, saya percaya dia akan meningkatkan dan melanjutkan operasi tempur, terutama yang berpusat di Pulau Karg. Dia juga akan melakukan hal-hal lain. Saya percaya bahwa kedua hal itu masih sangat keliru. Apakah ada kemungkinan dia akan mengorbankan Israel?
Jadi di sini kita punya Iran yang berkata, kami akan memberikan kesepakatan yang benar-benar kamu inginkan, asalkan kamu membuat Israel berhenti menyerang Hizbullah di Lebanon. Apakah dia akan melakukan itu? Ketika Presiden Trump berbicara dengan Perdana Menteri tentang peluang yang dia yakini bisa diberikan oleh sebuah kesepakatan, dan karena itu dia bersedia menerima gencatan senjata. Meskipun ada keuntungan jangka pendek, seperti yang saya jelaskan, yang akan didapatkan Iran dari hal ini, dia jelas menyadari semua itu sendiri. Perdana Menteri benar-benar ingin melanjutkan operasi melawan Hizbullah di sini, karena dia sudah bertekad, Andrew, agar publik kita mengerti dia sudah pernah menerima gencatan senjata dengan kelompok itu sebelumnya. Dan dia tahu bahwa Hizbullah telah kembali mencoba membunuh sebanyak mungkin orang Israel. Jadi, kali ini Netanyahu, maksud saya, benar-benar berniat masuk ke sana dan menghancurkan seluruh infrastruktur mereka di selatan Sungai Litani. Dia sudah meminta warga untuk pergi. Mereka sudah melakukannya. Dia memiliki pasukan darat di sana dan juga ada komponen udara yang terlibat. Dia akan benar-benar melenyapkan semua itu. Bukan menduduki, tapi menghancurkan. Dengan cara sedemikian rupa, sehingga tak ada yang bisa dilakukan lagi tanpa upaya rekonstruksi besar-besaran. Dia ingin memiliki sarana untuk bisa datang menyelesaikan apa yang sudah dia mulai di sana. Dan Presiden memberinya lampu hijau untuk melakukan tepat seperti itu. Saya curiga alasan mengapa orang Iran masih menyerang orang Arab adalah untuk memberi tekanan pada orang Arab. Orang Arab agar mengatakan kepada Presiden untuk mundur dan memaksa Netanyahu berhenti menyerang Hizbullah. Saya curiga orang Iran akan kembali mengancam menutup Selat Hormuz karena masalah ini. Saya berharap Presiden tetap tegas dan mendukung Netanyahu dalam tujuannya di sini. Kecuali jika Netanyahu secara sukarela berkata, baiklah, jika ini adalah kesempatan yang nyata, saya akan menunggu beberapa minggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Saya belum mendengar apapun tentang hal itu dari pihak Israel. Sampai saat ini, mereka benar-benar bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai di Lebanon. Jenderal Keane, terima kasih banyak atas waktunya. Atas wawasan Anda. Ya, senang berbicara dengan Anda, Andrew. Terima kasih. Iran telah mengajukan rencana 10 poin untuk mengakhiri perang yang mencakup tuntutan seperti penarikan semua pasukan Amerika dari Timur Tengah. Tapi Donald Trump memposting di Truth Social sepanjang malam. Banyak sekali kesepakatan, daftar, dan surat sedang dikirim oleh orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan negosiasi antara Imunwanes dan Iran. Dalam banyak kasus, mereka adalah penipu sejati, orang-orang palsu, dan hal-hal yang lebih buruk. Mereka akan segera terbongkar begitu penyelidikan federal kami selesai. Hanya ada satu kelompok orang yang dianggap signifikan dan dapat diterima oleh Amerika Serikat, dan kami akan membahasnya secara tertutup. Selama negosiasi ini, poin-poin inilah yang menjadi dasar bagi kesepakatan gencatan senjata yang kami terima. Jadi Donald Trump menyebutkan 10 poin kemarin, tapi kemudian Iran mengumumkannya dan sekarang Amerika Serikat pada dasarnya mengatakan tidak, bukan itu. Sebagai tanggapan, Ketua Parlemen Iran memposting di X bahwa Amerika Serikat sudah melanggar 3 poin dari kesepakatan gencatan senjata. JDJ Defense baru saja menanggapi hal itu. Tapi postingan awalnya adalah 3 poin yang menjadi masalah bagi Iran. Lebanon adalah bagian dari kesepakatan gencatan senjata, itu yang dikatakan Iran. Sebuah drone memasuki wilayah udara Iran dan harus ditembak jatuh dan mereka menolak hak Iran untuk memperkaya uranium yang menurut mereka merupakan bagian dari kesepakatan awal. Jadi Anda baru saja mendengar J Defense mengatakan di sana bahwa gencatan senjata bisa jadi tidak stabil. Mereka tidak akan mengizinkan pengayaan uranium dan juga Lebanon tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan apapun.